Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Amin. Tak lupa selawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti saat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang salah satu cara untuk bisa bersabar. Karena sesungguhnya sabar itu adalah ketika kita bisa tenang dalam menghadapi ujian atau musibah di awal kejadian. Karena kan biasanya ketika kita mendapat musibah atau ujian itu di awal kita berlangsung panik, histeris, mengeluh dengan berlebihan dan segala macamnya. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan sabar adalah salah satu cara sabar adalah dengan merasa tenang ketika kita mendapatkan sebuah ujian ataupun musibah di awal kejadian. Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk seorang ibu yang dimana ibu ini dilanda sebuah musibah, yaitu dengan kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah ibu ini karena ingin menasihati kepada ibu ini yang sedang hatinya sedang bersedih karena ditinggal salah seorang anggota keluarganya. Nabi berkata, la ba'sa, gak apa-apa, karena sesungguhnya musibah ini adalah sebagai penggugur dosa. Kemudian ibu ini berkata, gak apa-apa, kamu itu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Isi ibu ini tidak mengetahui kalau yang berbicara kepadanya itu adalah seorang Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah mengatakan, kadzalika idza, ya sudah kalau begitu. Kemudian Rasulullah meminta izin, lalu Rasulullah pun pergi. Setelah kepergian Rasulullah, orang-orang yang ada di rumah ibu ini memarahi si ibu ini dengan mengatakan, ya Allah, wah ibu tuh tahu nggak sih yang tadi berbicara itu siapa? Kemudian ibu tuh menjawab, emangnya siapa? Dia itu adalah Rasulullah SAW yang dengan sengaja datang ke sini untuk menghibur ibu dan mendoakan ibu dengan kebaikan. Makanya Nabi memberi nasihat kepada ibu, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sesungguhnya musibah ini adalah sebagai penggugur dosa bagi. Karena setelah mendengar perkataan itu, si ibu ini merasa bersalah. Kemudian dia pergi untuk menemui Rasulullah. Ketika dia sampai di hadapan Rasulullah mengatakan, Inna Rasulullah inda sidmatil ula.
sesungguhnya sabar itu adalah di awal kejadian. Jadi sabar itu adalah ketika kita tenang menghadapi ujian saat kita di awal kejadian. Jadi sabar itu adalah ketika kita tidak panik, ketika kita tidak merasa histeris, ketika kita tidak mengeluh secara berlebihan, bahkan jangan kita sampai mencari kambing hitam ketika kita dihadapkan oleh sebuah musibah atau ujian. Jadi itulah keutamaan dari salah satu keutamaan dari sabar. Terus pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi sabar yang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan cara sabar seperti yang ayat di awal dibacakan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Salah satu di antara cara sabar adalah apabila kita ditimpa musibah, maka katakanlah innalillah, sesungguhnya saya ini milik Allah. Diri saya, keluarga saya, pekerjaan saya, harta benda saya, semua yang ada di kehidupan kita adalah milik Allah. Wa ilaihi raji'un. Jadi kapanpun Allah itu berhak untuk mengambil itu semua dari diri kita. Sehingga dari situ muncullah kita untuk bisa belajar ridho, untuk kita belajar menerima, belajar pasrah, belajar bersyukur atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang bisa membuat kita itu lebih tenang, sabar ketika menghadapi sebuah atau ujian. Yang dimana doa ini juga di antaranya doanya ada diajarkan Nabi kepada keluarga Bani Salamah, yaitu kepada Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Apa sih doanya? Yaitu doanya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlisli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah ini. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah saya ini, dan berikanlah saya ganti yang lebih baik dari ini. Jadi dari doa ini kita tuh sebenarnya udah dapat pelajaran yang luar biasa, yaitu hikmah yang ada di dalam doa ini. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa sesungguhnya kalau Allah mengambil satu nikmat dari dalam hidup kita, itu artinya Allah yang mengganti nikmat sebelumnya dengan nikmat yang lebih baik. Itulah hikmahnya. Sehingga kita membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlisli khairan minha, sebenarnya itu kita sedang self awareness, atau kita sedang mengembalikan kesadaran yang ada di dalam diri kita tentang mengingat kembali bahwa sebetulnya kita itu bukan lagi dikasih musibah, kita itu bukan sedang dikasih kesengsaraan dan dikasih nelangsa gitu, tapi Allah itu mengganti nikmat yang lama dengan nikmat yang lebih baru, dengan nikmat yang lebih baik. Jadi dengan doa tadi juga sebetulnya kita lagi belajar untuk sadar, untuk ingat bahwa kita itu bukan sedang kehilangan, kita itu bukan sedang kekurangan, kita itu bukan sedang disengsarakan, tapi kita juga kita tuh sedang dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang lebih baik. Walaupun memang secara manusiawi, secara fitrah kita sebagai manusia, kita masih merasa kehilangan, kita masih bisa merasa sedih atas kehilangan tersebut, yang dimana itu bisa membuat kita menangis, dan hal itu tidak serta-merta menjadi dosa. Tidak ada dosa ketika seseorang itu menangis atau
Jadi maka dari itu mari kita amalkan dua kalimat ini ketika sedang menghadapi musibah. Yang pertama adalah ketika kita dihadapi musibah, sadarkan diri kita bahwa diri kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan kita, atau benda kita, semua yang ada di dalam kehidupan kita itu hanya milik Allah semata. Kita tidak berhak memiliki rasa sedikit pun untuk memiliki itu semua, walaupun itu kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah Allah itu memberi pelajaran kepada kita. Jadi kita tuh bisa belajar dengan membaca doa yang diajarkan Nabi tadi, tentang bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengambil sesuatu nikmat dari hambanya secara zalim. Allah itu maha adil dan maha syakur, sehingga kalau Allah mengambil sesuatu dari hambanya, maka Allah akan menggantikan untuk hambanya itu sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi dengan syarat kita harus berprasangka baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah, tidak boleh mengeluh, tidak panik, tidak histeris, tidak mengeluh secara berlebihan, dan juga tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi di kehidupannya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membawa